Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Bincang Sore Ramadan bersama Rumah Bacaan Nagari. Hari ini kita di 11 Ramadan. Mudah-mudahan melalui diterima oleh Allah. Ya, kita coba menggabungkan Bang Denny untuk Baik Bang Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Den. Ya Bang Den. Mungkin ini jaringan agak apa? Agak apa? Ya, kita tidak masalah Bang Den. Mungkin suara Bang Den akan juga terdengar oleh yang menonton siaran langsung dari Rumah Baca. Mudah-mudahan jaringannya berjalan lancar Bang Den. Baik Bang Den, Oke, Bang. terdengar suara dari saya? Halo Bang Den. Ya. Ya. Ulang lagi peralatan tadi mendengar suara saya. Baik. Saudara, suara saya terdengar Bang? Oke, siap dengar. Dengar ya. Oke Bang Den, selamat datang, terima kasih sudah bergabung di acara siaran langsung live Instagram dari Rumah Bacaan Nagari dengan judul dengan Bincang Sore Ramadan dengan tema bergerak di literasi daerah. Baik Bang Den, sebelum kita masuk ke topik acara Bang Den, saya ingin menanyakan apa kegiatan Bang Den saat ini dan apa yang sedang dilakukan di Pasaman Barat, Bang Den. Baik. Ya, kegiatan saat ini buka bersama, Bang. Buka banyak. Ya, maksudnya kegiatan Bang Den yang dilakukan di akhir-akhir ini dan jelaskan tentang maksudnya apa yang perkenalan tentang Bang Den, apa yang Bang Den itu dari pegiat yang saya tahu ya, pegiat literasi dari Pasaman Barat gitu. Tetapi apa yang Bang Den lakukan di Pasaman Barat mohon dijelaskan Bang Den. Siap. Jadi ini kita akhir-akhir ini pasca kunjungan Duta Baca Indonesia Kang Kulagong ke Pasaman Barat. Yep. Ada beberapa hal yang kita follow up gitu. Yang pertama, kita bersama dengan Pemda itu merapatkan dan membicarakan terkait dengan bantuan DAK pendidikan pembangunan gedung pustaka daerah untuk Pasaman Barat dari Perpusnas. Jadi alhamdulillah forum literasi diajak untuk berembuk dan diskusi terkait dengan hal-hal yang dengan perencanaan dari kegiatan tersebut. Alhamdulillah, kalau ini jadi, kita akan di Pasaman Barat akan punya gedung pustaka yang representatif untuk pembangunan 2024-2025 dan seterusnya gitu. Kemudian yang kedua, waktu safari literasi kemarin, kita membuat deklarasi gerakan gambar membaca di Pasaman Barat bersama Bunda Literasi. Nah, itu kita bacakan bersama dan juga tanda tangan bersama. Nah, tentu kemudian sekarang yang kita lakukan adalah memfollow up dari deklarasi tersebut dengan cara menjalankan atau menyusun poin-poin yang telah disepakati kemarin. Ada beberapa hal saya lupa banyak, ada 4 poin itu ada di Instagram saya dan ada di Facebook saya juga ada, di YouTube saya juga ada. Intinya kita yang dua itu. Kemudian kemarin kita melakukan perompakan pengurus di forum literasi. Kita melakukan penguatan sisi kepengurusan dari komunitas. Ada beberapa yang kita rombak dan kemudian tentu juga menyusun program kerja untuk 1 tahun ke depan gitu. Nah itu Bang yang kita lakukan. Nah sekarang dalam bulan puasa ini kawan-kawan banyak bergiat secara individual. Contoh seperti kawan-kawan yang pegiat dongeng itu melakukan safari dongeng di beberapa tempat seperti Kak Wilda dan Bu Nani dan lain. Nah begitu dia. Baik. Gerakan di sini. Yang baru buat ada
baru membuat rumah baca lagi. Kita insya Allah ada 2 rumah baca lagi tambahan di Pasaman Barat yang berkomitmen lagi gitu. Nah, itu dia. Kalau sekarang kita Baik, Bang Den. bersiap bersama gitu. Baik, Bang Den. Oke, Bang, itu, Bang. Saya saya tertarik ini, Bang Den, karena ini hari ini sudah pergelaran yang ke-11 ya, ke-11 dari Bincang Sore Ramadan. Hari ini saya diminta sama Sri ya, sama Sri untuk memandu Bang Den ini, karena ini yang pertama. Kalau yang 1 sampai 10 Sri yang memandu. Ya mungkin ini spesial nih untuk pegiat literasi dari Pasaman Barat. Saya tertarik Bang Den dengan apa namanya? Karena kan kita punya tema hari ini adalah menggerakkan literasi di daerah, ya kan? Jadi saya searching tentang profil Denny Melizon, ya kan, di jejak digital, ya. Ini saya melihat, saya manggilnya abang atau kakak nih, bang aja ya. Panggil nama aja lah. Panggil nama. Kalah, abang aja ya, Bang Den. Jadi saya melihat Bang Den ini punya, karena ini berbicara berarti adalah pegiat ya, pegiat menggerakkan kan, pegiat. Jadi Bang Den ini punya gerakan tuh, kalau misalkan diibaratkan seorang yang ini, Bang Den ini tetap terus bergerak gitu ya, terus bergerak, karena saya lihat bukan hanya di bidang literasi ya, literasi dari forum pegiat literasi Pasaman Barat, lalu juga Bang Den ada saya lihat di keorganisasian Muhammadiyah, Bang Den ya. Ya. Ada. Ya. Jadi saya melihatnya ini Bang Den ini terus bergerak terus nih. Berarti ada suplemen yang besar dari situ. Dan saya ingin bertanya kepada Bang Den tentang saya lebih fokus kepada gerakan literasinya Bang Den, bukan keorganisasian Muhammadiyahnya gitu, karena kita bicara tentang menggerakkan literasi di daerah. Bahwa dari yang tadi Bang Den ucapkan tadi, bahwa ada sedang merapatkan tentang peresmian dari atau pembangunan dari perpustakaan ya, dari tentang perpustakaan nasional, dan itu sudah dilakukan sih tahun kemarin, itu sudah dilakukan di Agam. Di Agam sudah ada gedung baru tuh di besar itu di Agam, di Kabupaten Agam. Ya mudah-mudahan di Pasaman Barat juga berlanjut. Dan itu dengan gerakan literasi Bang Den dilibatkan. Baik Bang Den, pertanyaannya bagaimana ya Bang Den ini membagi waktu tentang gerakan-gerakan yang Bang Den lakukan ini? Apakah tidak berbenturan? Karena saya lihat Bang Den juga seorang pegawai negeri sipil ya di Kabupaten Pasaman Barat. Baik, Bang Den, bagaimana? Coba ucapkan, berikan kami bagaimana Bang Den itu membagi waktunya Bang Den. Karena itu bisa jadi inspirasi juga bagi teman-teman dari sahabat Rumah Baca nantinya. Oke, terima kasih Bang Hasan. Terkait saya membagi waktu dulu ya. Membagi waktu ini, sebetulnya kalau kita membagi waktu ini, kita sebetulnya tergantung persepsi kita saja. Persepsinya gini, kalau kita pakai istilah membagi waktu, berarti ada beban di situ gitu. Ya. Kita terbebani dengan waktu yang diberikan kepada kita selama 24 jam itu, makanya kita bagi-bagi waktunya. Bagi saya seluruh 24 jam itu adalah dalam rangkaian terus bergerak tadi. Bergerak, maksudnya begini, dalam pekerjaan saya sebagai ASN, saya juga dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Saya bekerja di bidang pelayanan publik. Saya bekerja di bidang pelayanan publik, dan otomatis saya juga melakukan sesuatu untuk masyarakat. Kemudian, di samping itu saya pikir bukan beban gitu, tapi itu memang amanah yang harus saya kerjakan, termasuk juga literasi ini. Literasi dan juga di organisasi seperti Muhammadiyah gitu.
itu bukan beban, tapi itu memang harus terjalani dan tidak ada waktu yang harus dibagi di situ. Semuanya itu menyatu di situ, menyatu di kegiatan saya sehari-hari gitu. Menyatu di kegiatan saya sehari-hari. Saya bisa melakukan sekaligus untuk itu. Dan kemudian sampai saat ini, insya Allah tidak ada pekerjaan saya yang tertunda untuk mengerjakan hal tersebut. Saya mengerjakan semuanya, alhamdulillah tuntas sampai hari ini, dan dikerjakan dengan baik, bagus, tidak ada celaan gitu. Dan insya Allah bisa saya kerjakan bersamaan gitu. Bersamaan. Karena begini Bang, kita ini sebetulnya saya mungkin dianugerahi semacam multitasking gitu. Saya bisa melakukan beberapa hal gitu. Saya bisa mengerjakan beberapa hal yang mungkin orang lain hanya tidak bisa melakukannya gitu. Itu anugerah itu yang dapat yang saya maksimalkan gitu. Nah terkait itu Bang, karena waktu kita ini ya, untuk daerah menggerakkan literasi di daerah itu yang paling penting itu adalah bagaimana kita memetakan potensi yang ada di daerah. Pertama, yang kedua memetakan kondisi literasi yang sedang kita hadapi di daerah gitu, di daerah khususnya kita di Barat gitu. Bagaimana kondisi realitas literasi di sebuah daerah itu? Kita harus petakan itu dulu. Kita harus petakan, kemudian kita harus semacam planning schedule-nya. Ini tahapan ini, tahap 1, tahap 2, segala macam. Kita harus melakukan itu gitu. Nah, terkait dengan Barat, kita sudah melakukan jauh sebelum tahun 2019. Makanya tahun 2019 ketika pendirian FPL, kita sudah ada beberapa planning yang kita laksanakan tahapan-tahapan. Dan alhamdulillah kedatangan Tuan Agung kemarin itu adalah salah satu tahapan yang direncanakan 4 tahun yang lalu gitu. Sudah 4 tahun yang lalu kita laksanakan itu. Dan ini puncaknya nih. Ada satu tahapan. Kemudian kedekatan kawan-kawan. Sekarang apa lagi nih? Yang kita laksanakan lagi. Insya Allah ke depannya kita punya tahapan lagi yang akan kita laksanakan dalam rangka itu tadi. Karena setelah kita katakan daerah Pasaman Barat itu, ternyata minat baca yang dikatakannya rendah, kita kan dapat nih survei nih, Pasaman Barat minat bacanya rendah gitu. Kita tidak rendah, minat baca Pasaman Barat tidak rendah. Dari situ asumsi kita, yang minat rendah itu Bang Hasan adalah minat membeli bukunya. Yang pertama, minat membeli buku rendah, yang kemudian minat ke pustakanya. Mereka nggak mau ke pustakaan. Pustaka nagari ada lengkap bukunya, pustaka daerah juga masih lengkap gitu. Tidak mau ke pustaka gitu. Ada apa kan itu sebetulnya? Ada apa? Kenapa masyarakat tidak mau ke pustaka nagari? Kenapa tidak mau ke pustaka daerah? Kenapa mereka tidak mau beli buku? Kayak itu pertanyaannya. Ternyata jawabannya untuk yang pertama ini, kenapa tidak mau beli buku? Toko bukunya tidak ada di Pasaman Barat. Nggak ada orang jualan buku di Pasaman Barat. Iya. Kemana mau beli buku? Ya kan? Iya. Ada yang bilang, kenapa nggak beli online gitu? Beli online ini baru sekarang ini. Sekarang ini kita, sejak COVID kemarin lah kita belajar bagaimana cara belanja online. Ya kan? Dan kemudian, belanja online pun masih ada risiko Bang. Risiko terbeli barang bajakan. Risiko. Di sini pun ada toko buku di sini, tapi buku bajakan. Saya sudah periksa. Saya periksa. Nah, itu yang pertama. Kemudian, kenapa mereka tidak mau ke pustaka gitu? Di pustaka. Karena pustaka itu sampai berapa tahun yang lalu itu, pustaka itu adalah sebuah ruang yang seram, yang tidak mengasihkan gitu. Bukan seram, tidak asik. Ya. Ini apa sih namanya? Tidak mengasihkan lah gitu. Bukan sebuah tempat healing gitu. Tempat kita menjadi healing rekreasi. Bukan tempat rekreasi, nah itu dia tuh. Pustaka itu bukan tempat rekreasi. Harusnya pustaka itu adalah tempat rekreasi. Salah satu tempat rekreasi itu. Nah, kita mencari ilmu itu kan, mencari wawasan, diskusi, segala macam. Tempat rekreasi, RBN ini sekarang ini banyak yang dapatkan di situ. Nah, itu dan salah satu seperti itu kita dapat itu Bang. Baik. Maka kita orang untuk beli buku. Kita beli buku malah toko-toko buku kita dekat penerbit kita suruh jalan macam. Kita ajari bagaimana belanja online, toko buku apa saja yang bagus,
buku apa saja yang bagus kita rekomendasikan gitu. Nah, kemudian kita dekati sekolah-sekolah untuk pengarang-pengarang buku yang bagus-bagus gitu. Jangan hanya buku pelajaran. Nah, seperti itu, edukasi seperti itu. Kemudian yang pustaka nagari seperti itu juga. Kita buka di pustaka nagari mengelola tinggal edukasi tinggal aja. Kita mendorong aja supaya mereka kelihatan gitu. Kita berikan beberapa pendampingan. Nah, seperti itu Bang Hasan kira-kira. Baik. Ya baik, saya tertarik Bang Den. Berarti yang pertama dipetakan dan Bang Den melihat ada pertama itu bahwa bukan minat baca, masalah minat baca bukan minat baca yang rendah, tetapi sumber bacaan dan toko buku juga tidak ada di Pasaman Barat. Jadi Bang Den dengan kawan-kawan bergerak untuk mengedukasi bagaimana cara pembelian buku yang baik, buku-buku mana yang baik, dan itu bisa dilakukan secara online. Dan saya tertarik dengan forum pergerak literasi, pegiat literasi Pasaman Barat, Bang Den. Karena saya kemarin ada mungkin anggota dari Bang Den ketua di forum pegiat literasi Pasaman Barat. Dengan Astra kemarin saya bercerita juga bagaimana bentuk gerakan yang ada di FVL ya kan di Pasaman Barat, saya bilang. Dan saya terkejut, dia mengatakan bahwa memang gerakan itu memang terstruktur, memang dibuat dengan langkah-langkah yang memang sudah direncanakan gitu ya, karena banyaklah itu. Dan saya merasa saya ya sebagai pegiat literasi juga yang dari Agam, saya belum menemukan sebuah ramuan seperti itu. Karena saya lihat sih yang seperti itu ada di Jawa begitu. Mereka struktur secara rekrutmen volunteer begitu ya, baru kerja-kerja yang dilakukan juga terstruktur. Dan saya tertarik dengan itu. Dan bagaimana Bang Den juga, tadi saya posting di Instagram tentang player Bang Den ini, langsung direspon dengan orang dari pemerintahan Pasaman mungkin ya, di komen gitu. Kabar Pasbar, berarti kan di situ ada sebuah ekosistem yang sudah terbangun di Pasaman Barat itu. Saya melihatnya seperti itu. Bagaimana tanggapan Bang Den tentang gerakan literasi yang Bang Den lakukan? Apakah sudah efektif Bang Den yang Abang rasakan dengan salah satunya tadi ya forum gerak literasi Pasaman yang sudah dipercaya juga bergabung dengan dinas arsip dan perpustakaan di Pasaman Barat. Bagaimana Bang Den, tanggapan Bang Den tentang kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh forum penggerak literasi yang Bang Den ketuai? Oke, terima kasih Bang. Jadi saya sangat terbantu sekali kita ini sebenarnya dengan keberadaan teman-teman seperti Asta itu. Saya tidak akan bisa sendiri. Saya tidak akan bisa sendiri. Ini tidak akan bisa kita lakukan tanpa bantuan dari kawan-kawan semuanya, pergerakan bersama-sama. Ada Asta di situ, ada Kak Desma dan lain sebagainya. Ada Imawan, ada Wais Karman, ada sekarang Bang Eko dan lain-lain, ramai. Kawan-kawan yang ramai ini semuanya yang membuahkan pikiran untuk pergerakan di Pasaman Barat. Jadi buah pikiran, struktur sistematis pergerakan semuanya itu bukan dari saya. Tapi kawan-kawan semuanya kita harus begini. Saya tinggal membuat tahapan-tahapan saja gitu. Irisan-irisannya saja. Apa ini kita kerjakan, ini kita kerjakan ini. Saya sebagai mandornya, mandor ya. Atur pergerakan ini. Nah, kita sudah membuat dua pola. Dan yang pertama yang akan kita sasar itu adalah literasi sekolah. Yang kedua, literasi. Ini dia poin utamanya nih. Lapangan pergerakan kita berada di dua ini. Literasi sekolah dan literasi keluarga. Bang Hasan, yang dua ini. Ya. Maksudnya ini kita bukan kegiatan gitu. Literasi sekolah apa kegiatannya? Literasi keluarga apa kegiatannya? Literasi sekolah ini namanya seluruh kegiatan literasi yang ada di sekolah di Pasaman Barat akan disasar seluruh kegiatan Pasaman Barat. Makanya kita perlu kerjasama. Untuk literasi sekolah kita kerjasama dengan dinas pendidikan pastinya, ya kan? Kemudian dengan yayasan-yayasan swasta yang mengelola sekolah, yang dua ini. Kemudian dengan organisasi seperti halnya di Muhammadiyah saya ini. Kenapa saya pilih Muhammadiyah salah satunya?
Karena dia punya sekolah bang, yang banyak, pesan barat. Punya sekolah, iya. Iya. Dan juga kawan dari Nahdlatul Ulama juga, saya punya teman-teman Nahdlatul Ulama. Kita terakhir di pesantren Darussalam itu dan pesantren Nahdlatul Ulama kita penjualan buku. Jadi saya rangkul 5 ini, kemudian ada teman wartawan juga, jurnalis, karena saya juga jurnalis juga saya wartawan juga. Iya. Jadi saya bisa komunikasi dengan kawan-kawan, bisa menggerakkan ini. Itu untuk literasi sekolah. Kemudian literasi keluarga itu bang, literasi keluarga, sasarannya adalah pustaka nagari. Literasi keluarga ini, pustaka nagari bang. Karena pustaka nagari itu mempunyai potensi yang besar untuk memiliki koleksi buku yang banyak dan program-program kan. Kita tahu kan di undang-undang desa kan harus punya program kan pustaka nagari gitu. Harus punya program. Nah itu kita mengadvokasi itu agar programnya memang sasaran gitu. 7 nagari sekarang bang. Ini 97 nagari. Jadi saya punya opsi ini 97 nagari, kita akan punya 97 pustaka nagari di Pasaman Barat. Dan kita akan menyasar mungkin 10 pojok baca rumah baca gitu. Artinya ke depan 2030 gitu. 2030 nanti kita punya 970 rumah baca di Pasaman Barat. 930. Kalau ini bisa kita jalankan gitu. Nah, itu salah satunya, Bang. Kita bikin dalam bentuk program kegiatan seperti biasa. Dalam bidang-bidang kita punya bidang-bidang tertentu yang menggerakkan kegiatannya. Saya berikan kemandirian kepada kawan-kawan di masing-masing untuk budaya. Kita belum mendapat bantuan dari pemerintah, belum ada. Dan kita melakukannya dengan iuran masing-masing anggota. Kita beriur untuk kegiatan. Beriur. Dan kalau ada lomba-lomba kita tidak memberikan uang. Sekarang kita tidak mampu membelikan uang. Kita berikan sertifikat dengan buku. Jadi hadiahnya adalah buku-buku. Hadiahnya buku, iya kan? Iya. Kasih uang. Kita bagaimana mengiatkan gambar membaca. Tentu buku yang kita kasih ke mereka. Buku yang dikasih RBBL kemarin. Kan? Mereka kan dapat berapa kardus kemarin itu dari RBBL. Itu hadiah saya kasih. Hadiahnya gitu. Iya. Dari Kang Mamu lain gitu. Ya buku, saya nggak ngasih duit nanti enggak. Kita memang usahakan bukan ngasih uang gitu. Ya. Baik. Ya. Dan Bang, luar biasa Bang Den. Satu lagi. Ini untuk target ke depan ini, insya Allah kita akan mendirikan sekolah literasi. Saya masih belum dapat gambarannya, tapi ide dan gagasannya sudah kita bicarakan dengan teman-teman. Ada namanya, kita bikin nanti sekolah literasi, atau usulan Kang Golawang kemarin jurnalistik. Apapun namanya, itu sudah masuk dalam perencanaan kita, dan akan kita susun agar itu terwujud gitu, ke depannya gitu. Baik Bang Den, sangat luar biasa pemaparan dari Bang Den. Saya terkejut, berarti memang literasi ya, literasi ini tidak dibangun dengan dadakan. Yang kita butuh perencanaan yang matang dan kolaborasi kepada berbagai pihak ya. Jadi saya tertarik dengan ini ya Bang Den, sebagai pegiat literasi Bang Den ya, atau ketua di forum penggerak literasi Pasaman Barat, bagaimana Bang Den mengukur dari gerakan keberhasilan dari gerakan literasi yang Bang Den lakukan gitu. Bagaimana? Ada nggak ukurannya Bang Den? Misalkan tadi Bang Den bilang kan ada dari penambahan rumah baca begitu, atau dari jumlah buku, atau orang-orang yang bergabung di gerakan yang Bang Den lakukan di daerah. Baik Bang Hasan. Mungkin kita pertama saya bahas mengenai SDM dulu, SDM pegiat dulu ya dalam komunitas. Di komunitas itu Bang, saya sudah menggambar atau mengukur seperti yang istilah Bang tadi. Tingkatan-tingkatan dari teman-teman kawan-kawan yang bergerak di komunitas. Jadi ada anggota aktif, ada anggota pasif, dan ada simpatisan. Jadi di komunitas itu tidak semuanya harus aktif. Ada simpatisan nih. Ya. Kita mendengar, lihat aja gitu. Ada yang tidak aktif, non aktif, aktif nih, tidak aktif.
kadang aktif kadang tidak gitu. Itu bukan saja berkegiatan tapi juga memberikan masukan gagasan gitu. Dan ada yang lain juga seperti itu. Kita punya mungkin seperti lingkaran pertemanan di komunitas itu yang memang sejiwa dia suka dukanya gitu. Kita di situ kita godok kegiatan programnya. Kemudian mengukur lagi kegiatan kita laksanakan. Kita bikin program kegiatan itu 1 tahun, Bang. 1 tahun gitu kan. Akhir tahun kita akan evaluasi. Kita akan adakan evaluasi bagaimana apa kita lakukan itu kita ukur. Waktu kegiatan kita jadi kita ukur apa kekurangan, apa kelebihannya, apa yang perlu ditambahkan itu, dan juga jangan risih terhadap kritik dan masukan. Jadi kita di beberapa hal kegiatan kita dapat masukan, misalnya dari guru-guru nih. Kalau kegiatannya kita literasi sekolah, kita dapat masukan dari guru-guru, dari kepala sekolah. Oh begini, kita terima itu, kita rapatkan. Kalau bisa dilaksanakan, dilaksanakan gitu. Gitu. Semuanya kita bicarakan. Jadi serasanya hampir semuanya berpartisipasi. Kita ajak semua partisipasi semuanya dalam kali ini. 3 kali ini bukan eksklusif, bukan masyarakat daerah di tempat kita berkegiatan. Nah itu. Kemudian yang tampak mengenai rumah baca juga. Rumah baca itu target juga, Bang. Selalu kita sounding itu adalah target yang berada di pasaman barat itu, yang bergabung di FPL itu, salah satu yang diprioritaskan untuk mendirikan rumah baca. Jadi kalau target itu lah yang didirikan rumah baca, dan kita tolong, kita dukung gitu. Kita fasilitasi. Jadi bukan orang lain. Kalau ada orang lain misalnya yang minta, ya alhamdulillah. Tapi yang paling utama adalah kawan-kawan yang bergiat, yang bergabung dalam komunitas. Itu yang kita arahkan, kita motivasi untuk mendirikan rumah baca gitu. Itu yang untuk rumah baca. Dan kemudian yang untuk kegiatan-kegiatan juga seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, selalu perbaharui, evaluasi dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga, Dinas Kearsipan Perpustakaan harus dijadikan mitra, gitu. Ya, mitra, tapi bukan atasan. Dinas Kearsipan Perpustakaan bukan atasan kita, tapi mitra kita, mitra kerja, saling berbagi, saling mengisi, dan saling gitu. Tidak ada yang boleh saling menyakiti. Kita nggak boleh menyakiti dinas kita gitu. Seperti itu. Itu lah kira-kira. Kayaknya program dinas kita dukung bersama-sama. Kalau ada program ke komunitas, dinas mendukung bersama-sama. Gitu. Betul. Alhamdulillah sekarang itu terjadi. Berjalin ya. Itu, Bang. Baik, Bang Den. Kita bertanya lebih apa ini? Saya bertanya lebih lebih menggigit lah. Berarti kedudukan Abang, FPL dengan arsip dan kebudayaan ya dari pemerintah itu sebagai mitra, Bang ya, bukan sebagai hierarkinya atas bawah gitu ya, bukan ya? Ya, jadi tapi gini Bang, bagaimana ya? Saya lebih bertanya nih, mungkin nanti didengar oleh orang pemerintahan ya. Karena yang saya sebagai pegiat literasi, saya inginnya memang kedudukannya seperti itu. Tetapi terkadang program-program ya yang kita rencanakan ya kan, dengan program-program yang arsip dan kebudayaan lakukan itu terkadang ini berbenturan Bang, karena akhirnya mereka punya kepentingan untuk menjalankan programnya, kita juga pingin punya kepentingan untuk menjalankan program kita gitu. Tetapi makanya terkadang akhirnya saya lihat arsip dan kebudayaan itu kalau maaf cakap Bang, dalam tanda kutip katanya pembinaan kan ke gerakan literasi atau rumah baca begitu, tetapi hanya dia
hadir ketika ikut lomba saja. Apakah bagaimana dengan kemitraan yang Abang sebutkan tadi, bentuknya? Apakah dari penganggaran dari awal itu sudah masuk begitu, Bang? Sudah dijalankan begitu? Gerakan apa FPL ini diikutkan seperti itu? Karena kan semua terkait dengan anggaran atau apa. Coba Abang jelaskan, Bang, bentuk kemitraan yang Abang jalankan dengan arsip dan kebudayaan. Oke, Bang Hasan. Yap. Kita bertolak dari pengertian volunteer dulu. Bang Hasan tahu definisi volunteer? Atau pengertian volunteer? Oke. Volunteer itu ada, itu dulu Bang. Kita ini volunteer nih. Kita kan kita volunteer relawan. Bang Hasan ada di Agam. Kenapa saya ada di Pasaman Barat? Ayo. Kita di sini ada, kita volunteer ini ada untuk mengerjakan pekerjaan pemerintah yang bisa mereka kerjakan, Bang. Itu dia dulu. Paham itu dulu. Kita ini tidak mengerjakan pekerjaan pemerintah. Kalau sudah mereka kerjakan, kita nggak perlu ada. Oke. Kita nggak perlu ada. Kalau pemerintah sudah ada, sudah mengerjakan pekerjaan itu, yang kita maksud gitu, kita nggak perlu ada lagi. Mereka yang mengerjakan gitu. Sekarang mereka belum bisa mengerjakan itu karena kendala sesuatu hal dan lainnya. Makanya ada relawan bebas mengerjakan itu. Itu pekerjaan kita. Jadi jangan harapkan dulu misalnya kok nggak nyambung ya dengan pemerintah kok nyambung. Ya nggak nyambung. Kalau dia nyambung, mereka yang ngerjain. Saya kembali ke kerjaan saya sebagai PNS di kantor. Oke. Saya bisa berkumpul dengan keluarga saya. Ya kan? Sekarang ketika itu belum terjadi, saya menyediakan diri saya, tenaga dan pikiran saya untuk mengerjakan itu. Sampai pemerintah mengerjakannya gitu. Nah di Pasaman Barat, alhamdulillah sekarang sudah bertemu tuh. Pekerjaan yang kita maksudkan itu sekarang udah diterima di perpustakaan misalnya. Oleh dinas. Kita ngerjain ini. Ayo kita sama-sama. Udah sama nih. Udah sama. Saya sudah sangat sama sekali. Artinya kalau sudah dikerjakan pemerintah semuanya, ya kan, sudah ada perpustakaan yang bagus, buku-buku sudah menyebar ke seluruh Pasaman Barat, literasi sekolah tumbuh, ya kan, penulis-penulis di Pasaman Barat bertumbuhan dengan buku-bukunya setiap tahun. Pekerjaan saya selesai. Saya berhenti jadi relawan. Simpel saja. Jadi kita tidak ada bicara masalah anggaran di sini. Ini masalah anggaran itu nomor sekian itu anggaran itu. Anggaran itu kalau sudah ada kegiatannya baru ada anggaran. Ya kan? Ya. Kalau belum ada kegiatan nggak bisa dipaksakan di Pemda. Makanya kita yang cara lebih leluasa mencarinya. Anggarannya gitu. Kalau punya kegiatan, jangan minta juga ke Pemda. Nggak nyambung. Kita merasa punya kegiatan bagus. Bagi Pemda belum bagus, Bang. Karena Pemda itu punya prioritas juga, punya kepentingan seperti yang bilang tadi. Mereka punya punya tolak ukur kegiatan masing-masing, punya target dan segala macam. Kita nggak bisa paksain. Maka kita paksain dulu. Pak Kadis, ini tahun ini targetnya kemana? Prioritasnya kegiatannya apa? Oh kita gini-gini. Oke, kita cari kegiatan kita di prioritas. Apa nih yang bisa kita sama-samakan? Oh kayaknya ini Pak Kadis bisa kita sama-samakan nih. Oke, dirapatkan dulu. Saya rapatkan dulu dengan kabit-kabit. Di Pasaman Barat biasanya kalau Pak Kadis rapat masalah kegiatan terkait kita pasti diajak. FPL rapat di situ. Dapat pula kita ngopi-ngopi gitu di kantor-kantor. Nah, itu. Ya. Sebenarnya gini, Bang, bagaimana gerakan kebersamaan, kemitraan yang Abang sebutkan tadi dengan pemerintah daerah ya, khususnya ya tadi arsip dan kebudayaan dan pustaka-pustakaan. Dan saya melihat begini, kita berbicara secara umum ya, berbicara secara umum di luaran begitu kan, karena di kabupaten lain ya, saya di kabupaten lain atau di daerah lain itu kan tidak semuanya kalau dikatakan tidak semuanya juga arsip dan pustakaannya itu sadar dengan itu gitu. Makanya bagaimana bentuk kemitraan dan itu bisa menjadi contoh nanti mungkin ada dari arsip dan kebudayaannya, arsip dan perpustakaan itu mendengar dari kabupaten lain, bisa dicontoh seperti itu, Bang. Di Pasaman Barat bentuknya bagaimana? Karena saya menilainya terkadang kalau boleh dikatakan ya ini saya juga mengatakan ya kita
taman bacaan ya. Taman bacaan itu hanya diprioritaskan untuk lomba gitu. Jadi tidak hanya untuk di pembinaan. Nah, seperti itu. Kita kan berbicara secara ini kan gitu, Bang. Oke. Baik, Bang. Pertanyaan selanjutnya untuk Abang ini bagaimana eh, tantangan, Bang, tantangan yang Abang jalani untuk menggerakkan gerakan literasi yang khususnya melalui tadi forum pegiat literasi Pasaman Barat, Bang. Apa aja saya tantangan-tantangan yang Abang hadapi, Bang, di forum itu, dan apakah bentuk apanya untuk pergantian dari itunya berapa tahun sekali nggak, Bang, untuk forum pegiat literasi itu, Bang? Oke, Bang Hasan. Tantangannya, saya di komunitas intern dulu. Intern di FPL itu tantangannya adalah SDM. Ya, SDM. Nah, Bang Hasan, pemimpin, saya ini ketua nih. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa mencerdaskan anggotanya. Ya kan? Yang bisa mencerdaskan anggotanya, memberi pengetahuan kepada anggotanya. Nah, itu yang saya lakukan sekarang. Jadi SDM di Pasaman Barat itu, saya akui memang banyak teman-teman juga mengakui. Jadi, ini mendengar mereka semua ini. Mengakui bahwasanya pemahaman tentang literasi kita masih tidak seragam, belum seragam itu, ya kan? Itu belum seragam. Apanya? Tentu itu yang kita lakukan untuk SDM. SDM kita itu harus memiliki keseragaman pengetahuan mengenai gerakan literasi. Apa itu literasi? Apa itu dampak impact segala macamnya? Bagaimana jaringannya gitu. Nah, itu pekerjaan saya dan kawan-kawan di pengurus yang akan memberikan itu. Itu tantangan dulu. Kita memiliki kawan-kawan yang belum sepaham. Makanya apa namanya? Tantangan apa? Kita lakukan untuk meningkatkan pengetahuannya di SDM komunitas, Bang. Kemudian yang kedua tantangannya adalah di pemerintahan negari, data di pemerintahan gitu. Di pemerintahan itu tantangan kita juga. Kita seperti yang bilang tadi, pemerintah itu memang tidak semuanya paham dengan apa yang kita lakukan, ya kan? Jangan mengharapkan mereka paham, karena ketika kita mengharapkan mereka paham, itu jadi masalah nanti. Kita mengharapkan mereka paham dan tidak sesuai, jadi masalah sama kita. Itu akan melemahkan gerakan kita. Sekarang biarkan mereka tidak paham, kita gerakan saja dan jangan dimusuhi, gitu. Pemerintah itu jangan dimusuhi. Pemerintah itu pemilih anggaran dan pemilih forum kegiatan yang harus kita sinergikan. Kita boleh dimusuhi, Bang. Jadi teman di daerah, saya pesankan daerah lainnya, kabupaten, jangan musuhi pemerintah kalian. Jangan. Ajak ngopi, datangi mereka ke kantor. Ajak ngopi gitu, sambil bicara. Jangan tegang. Jangan masuk ajukan proposal. Ini proposal kami, jangan begitu. Jangan humanis lah. Yang humanis. Iya. Gitu, ajak ngopi, makan goreng gitu. Macam lah kalau ada pertemuan di komunitas, ajak mereka datang, undang kepala dinasnya. Undang ke bu bupatinya gitu, bu wali kotanya gitu, diundang datang gitu. Manusia ya, maksudnya kita kan bicara karakter manusia Indonesia nih. Sambil makan-makan, kita bisa bicarakan hal serius. Seperti itu pendekatannya. Kita tidak pernah memusuhi dinas, tidak pernah memusuhi ini, literasi ini. Dinas pun saya bilang, jangan anggap kalian musuh, jangan anggap kalian lawan. Kita itu mitra. Itu, Bang. Ada alasan kenapa saya dan kawan-kawan tidak mau di SK-kan dan dilantik oleh bupati dan kepala dinas. Kenapa tidak di SK-kan? Karena kalau kita sudah di SK, kita ini rasanya di bawah perintah dan kita harus manut. Kita tidak bisa memiliki kemungkinan perasaan kita nih, walaupun mungkin tidak terjadi gitu kan. Kita menjadi bawahan gitu, yang kita manut apapun gitu. Padahal kan harusnya kita sebagai pihak ketiganya atau komunitas nih memang memberi masukan dan saran segala macam gitu. Nah itu dia, untuk tantangan seperti itu kita dekati dengan humanis, dengan pendekatan gitu. Kemudian pengetahuan ini lagi di pemerintahan, bukan negari ini. Di negari, abang kan merasakan itu juga di negari. Ya, kerja keras juga untuk memberi pemahaman itu. Tapi yakin saya mampu bisa. Karena sekarang kita insya Allah di Pasaman Barat ini bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari juga, DPMN. Kita ambil puncaknya, puncaknya kita ambil puncaknya. Nah, nanti kita bicarakan itu program apa yang bisa kita sondingkan ke pemerintahan negari gitu. Nah, gitu, Bang. Ya. Itu tantangan seperti itu. Kemudian baik, yang terakhir, Bang.
Bang, yang terakhir tantangannya tetap kepada sangat sulitnya pengiriman buku ke sini karena kita paling jauh kan. Ada teman-teman yang mau donasi buku nih, itu terpaksa nih. Iya, iya. Itu ongkosnya mahal sekali, gitu kan. Terasa mahal sekali. Makanya kadang-kadang saya bilang biar saya yang tanggung ongkosnya gitu. Ongkosnya memang sampai 500-400 ribu itu. Kalau Iya, iya. Bang Aldo Sirsok kemarin ngirim buku berapa dos gitu, Kang Maman gitu, kita yang ini kan gitu. Nah, itu tantangannya bang. Tapi alhamdulillah insya Allah bisa. Ya, baik, baik. Saya sudah dapat Bang. Berarti pemerintahan itu ya untuk para sahabat RBAN ya, yang di mana saja berada, ya sahabat rumah baca. Ya ini jangan bawa pemerintah ya kan dengan pegiat literasi, dengan komunitas baca itu harus menjadi mitra yang baik ya, mitra yang baik, jangan dimusuhi, jangan salahkan cara kerja mereka begitu, karena pastinya kita punya kerjanya masing-masing sebenarnya ya, tupoksi masing-masing mereka juga punya, dan kita, kata Bang Den tadi, kita adalah seorang volunteer ya kan. Kalau tujuan volunteer sudah tercapai ya sudah habislah kerja-kerja volunteer itu ya. Tapi sampai kapan kerja volunteer tercapai kalau tidak ada gedung tinggi, buku-buku tersebar gitu kan. Ah itu nanti sampai kapan itu kita tidak tahu batasnya waktunya itu. Tapi kita tetap lakukan kerja-kerja volunteer tadi. Ya baik Bang Den, ini kita sudah hampir di ujung pembicaraan Bang Den, tapi sebenarnya kalau mau dikatakan saya ingin juga berdiskusi langsung sebenarnya kan dengan Bang Den, kita bisa berdiskusi, kita cerita tentang praktik-praktik baik yang kita lakukan, gerakan-gerakan ya, karena saya jujur saya tertarik dengan kerja di Pasaman Barat melalui tadi dari narasinya si Asta yang kemarin dia sempat didatang ke BRAN gitu kan, karena saya tanyakan bagaimana gerakan literasi di sana, dia katakan kerjanya seperti ini, Asta bagian ini, berarti kan memang sudah terorganisir pekerjaan itu dan sudah punya planning yang memang jauh ya kan. Tadi seperti Bang Den bilang, katakan tadi bahwa akan buku-buku akan datang begitu kan, baru akan tumbuh rumah-rumah baca kalau bisa di tahun 2030 sampai ribuan rumah baca gitu, seperti itu. Dan saya tertarik dengan itu, dan saya juga sebagai ketua dari Rumah Bacaan Nagari juga ingin juga mengembangkan di sini dengan teman-teman di rumah-rumah baca yang lain ya, berimbas ke rumah baca yang lain. Baik Bang Den, ini mungkin kalau disebutkan kita mungkin saya tidak ingin sebenarnya akhir ini, ingin ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tetapi karena kita dibatasi oleh waktu, ya Bang Den. Jadi saya ingin quote Bang Den yang terakhir Bang Den, ya untuk mengakhiri ini, untuk menjadi motivasi kami Bang Den, motivasi teman-teman di rumah baca atau gerakan-gerakan literasi di daerah, khususnya di Sumatera Barat yang mendengar dari live ini, apa motivasi Bang Den untuk bisa terus, karena saya lihat tagarnya terus bergerak ya Bang Den, tetap bergerak, terus bergerak gitu ya. Ya, bagaimana Bang Den? Ya, terima kasih Bang Hasan. Intinya kita harus optimis. Bang Hasan harus lihat ke belakang ini, sampai sekarang ini, pergerakan kita sepertinya sudah berhasil. Sudah mulai berhasil. Sudah mulai ramai Bang. Ekosistemnya sudah mulai tumbuh. Ekosistem sudah mulai tumbuh, orangnya sudah ramai. Tinggal lagi bagaimana kita merangkul. Saya sangat apresiasi dengan berdirinya forum penggerak literasi yang kita dirikan kemarin. Ada forum penggerak literasi, RTBM kita yang belum jadi juga sekarang ini kita perbaiki gitu. Itu kita harus untuk mengawal ini semua. Mengawal itu semua. Saya yakin ini Sumatera Barat ke depan ini akan kembali lagi seperti dulu lagi, menjadi pusat dari literasi, pusat dari pemikiran gitu. Demikian karena ruang-ruang diskusi juga sudah mulai tumbuh, dan juga dialektika dan kritik di tengah masyarakat juga sudah mulai. Pemerintah sudah cerdas mengkritik, masyarakat sudah cerdas mengkritik. Kan itu tujuan literasi, mencerdaskan masyarakat. Cerdas, mereka sudah bisa melihat tidak gitu. Pekerjaan Bang Hasan dan di sana sudah betul, sudah siap. Nah,
kita tidak kuatkan aja bersama-sama, kita bersinergi, jangan sampai tidak bersinergi. Pekerjaan literasi ini, pekerjaan volunteer ini, bukan pekerjaan perseorangan, itu kita tahu bersama itu. Ini pekerjaan bersama-sama, pekerjaan rame-rame yang dibalut dengan kolaborasi dan sinergi. Nah, gitu. Kita di sini tidak ada saing menyaingi. Kita di sini ada saling berprestasi, saling mendukung. Ya kan? Siapa yang nanti kita dukung. Kita jangan mencemeh, kita jangan itu. Kita dukung. Kita tanya bagaimana caranya gitu, agar kita dapat juga gitu. Seperti itu. Seperti Baik. itu semuanya agar perang, Bang. Jangan ada yang memadamkan apinya gitu. Iya. Ah, itu Bang. Terakhir, Bang. Baik, baik Bang Den. Jadi para sahabat literasi, saya dapat simpulkan nih Bang Den, bahwa gerakan literasi itu ya, gerakan literasi itu adalah bukan gerakan perorangan, bahwa gerakan literasi adalah gerakan kolaborasi, kerjasama, dan satu lagi kata Bang Den, jangan mencemeh, jangan mengecilkan orang bahwa gerakan kita itu hebat, baru orang lain tidak baik. Ya. Jangan ada persaingan yang bukan yang negatif, persaingan yang saling menjatuhkan. Kalau memang terjadi persaingan yang positif, ya saling memberikan apresiasi, ya jangan merasa gerakan kita itu gerakan yang baik, bahwa gerakan orang lain itu buruk, ya. Baik, bagi Bang Den, terima kasih atas kedatangannya, sudah bergabung dan mencerahkan dari bincang sore Ramadan hari ini, Bang Den. Salam bagi teman-teman yang ada di Pasaman Barat. Saya tahu bahwa teman-teman di belakang nih mungkin lagi nonton, banyak yang nonton juga. Ya, terima kasih. Dan nanti para sahabat Rumah Baca nanti bisa ditonton live ini ya. Ya, nanti kan ada videonya disimpan, itu bisa jadi ditonton kembali. Baik, Bang Den, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Makanya para sahabat Rumah Bacaan Nagari yang dimana saya berada, ayo bergerak, berbagi dan berkolaborasi. Salam literasi. Literasi. Belum. Oh, tunggu Bang Den, biar di screenshot Bang Den. Oke. Dah. Bang Den, ntar Bang Den, ntar Bang Den. Oke, siap. Oke Bang Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar.